Pernah gak sih teman-teman berpikir kalau nanti punya lahan yang kosong, kira-kira mau ditanamin apa ya? Miliki masa tanam 3-4 tahun sampai dia panen nanti teman-teman. Harga bibitnya itu berkisar dari Rp10.000 sampai Rp15.000. Ini kakao teman-teman, dia masa tanamnya 3 tahun sampai dengan dia panen. Harga jual per kilo Rp80.000 sampai Rp100.000. Ya, pasar ekspornya kuat. Kemudian nilai tambah produk tinggi. Dia bisa panen 1 minggu atau 2 minggu sekali dalam 1 tahun. Pendapatannya 100 sampai 200 juta. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau bahas tanaman yang gak cuma enak dilihat, tapi juga bisa menghasilkan uang yang gak sedikit. Cocok buat kamu yang pengen mulai berkebun, tapi juga mikirin penghasilan. 3 tanaman penghasil uang tinggi. Cocok buat kamu yang mau berkebun sekaligus cuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas komoditi yang layak untuk dipertimbangkan ketika teman-teman punya lahan yang kosong, berapapun luasnya itu. Dan kita mengkajinya berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah biaya investasi. Artinya, berapa biaya dari mulai kita penanaman, beli bibit, perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti berapa harga jualnya, dan kemudian berapa kali dia panen dalam 1 tahun, 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, poin-poin itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam kita memilih komoditi apa sih, tanaman apa sih yang harus ditanam kalau kita punya lahan 1 hektar atau lebih. Baik, tidak berlama-lama, kita akan mulai membahasnya satu persatu. Topik pembahasan kita di video ini lebih kepada perbandingan antara modal, kemudian profit hasil penjualannya. Dan di sini kami disclaimer bahwa sumber-sumber ini kita dapatkan berdasarkan pengalaman di lapangan dan sumber-sumber yang kredibel, yang menurut saya cukup valid ya teman-teman. Kita akan mulai dari komoditi yang pertama, yaitu tanaman pertama adalah vanili. Ini salah satu tanaman paling mahal di dunia. Harga vanili kering bisa tembus 3-7 juta rupiah per kilo tergantung kualitasnya. Tapi memang, vanili itu butuh perawatan ekstra. Dia butuh tempat yang lembab tapi nggak terlalu basah dan harus dibantu penyerbukannya secara manual. Meski begitu, kalau kamu berhasil panen, hasilnya bisa luar biasa. Dan biaya tanam vanili per hektarnya lebih kurang 100-150 juta. Karena kamu nggak cuma tanam, kamu bikin istana untuk si ratu rempah ini. Masa panen vanili, panen pertama pada tahun ketiga. Tapi sekali panen, dompet kamu bisa meledak. Vanili, nilai luar biasa. Sekilo kering bisa 4-5 juta rupiah, bahkan bisa tembus 7 juta rupiah per kilo, tergantung kualitasnya. 500 kg vanili kering bisa hasilkan 2,5 miliar rupiah, sampai 3,5 miliar rupiah. Tapi kita yang realistis aja, target aman 400-600 juta dari 1 hektar. Risiko dan karakter tanaman vanili, rentan penyakit, gampang dicuri. Tapi sekali berhasil, kamu menang banyak, jackpot. Tanaman kedua adalah kakao atau coklat. Ini lebih mudah dibanding vanili dan cocok buat yang punya kebun kecil sampai menengah. Kakao juga punya nilai jual bagus, apalagi kalau kamu bisa fermentasi dan jemur sendiri dengan benar. Banyak perusahaan coklat lokal dan luar negeri yang cari kakao berkualitas dari petani Indonesia. Kakao atau coklat, nama latinnya Theobroma cacao. Dia masa tanamnya 3 tahun sampai dengan dia panen. Nah, kemudian untuk populasinya ini cukup banyak ya teman-teman ya. Bisa 600-700 pohon per hektar, tergantung jarak tanam yang teman-teman pilih ya. Untuk harga bibit per batang ini 5.000-15.000 bibit. Bibit siap tanam. Ini juga tergantung modal pola tanam, biji atau sambung pucuk. Kalau tanam biji Rp5.000 dan kalau sambung pucuk mencapai Rp15.000. Frekuensi panennya ini 3-4 kali per bulan mulai tahun ketiga. Biaya tanam per hektarnya ini lebih kurang 5 juta rupiah. Sekali lagi, 5 juta rupiah ini adalah harga kita kali 5.000 harga bibit yang paling murah. Dikali kalau kita tanam 1 hektar itu 600 misalnya. Jadi Rp5.000 per bibit dikali 600 pohon yang mau kita tanam. Tambah biaya upah tanam ya, kurang lebih jadi 5 juta rupiah. Nah, produksinya itu 3.600 sampai 7.200 kg biji kering. Harga jual per kilo Rp80.000 sampai Rp100.000.
Potensi pendapatan per tahun 288 juta sampai 720 juta per tahun. Berapa per bulannya? Teman-teman bagikan saja teman-teman ya, dibagi 12. Kelebihannya pasar ekspornya kuat, kemudian nilai tambah produk tinggi. Kekurangannya rentan hama, perlu pengelolaan yang baik pasca panen. Sumber analisa harga di atas itu harga di tingkat petani saat ini bulan Juli tahun 2025 ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang coklat teman-teman, atau kakao. Yang ketiga adalah kopi. Tanaman ini udah jadi bagian dari budaya Indonesia. Jenis paling umum itu Robusta dan Arabica. Kalau kamu tanam kopi dan rawat dengan baik, hasil panen bisa dijual dalam bentuk biji kering, sangrai, atau bahkan kopi bubuk pengemasan sendiri. Dan jangan salah, banyak juga pembeli dari luar negeri yang suka kopi Indonesia. Kopi Arabica maupun Robusta, masa tanamnya itu 2,5 sampai 3 tahun sampai panen. Populasi pohonnya per hektar itu 1.000 sampai 1.200. Harga bibit unggulan bersertifikat per pohonnya itu 5.000 sampai 10.000 rupiah. Dan frekuensi panennya itu 1 kali dalam setahun teman-teman ya. Yang dimaksud biaya tanam per hektarnya itu 20 juta rupiah. Itu di sini di luar perawatan dan pemupukan ya teman-teman ya. Produksi per tahun kalau Arabica itu di 800 sampai 1.200 kilo. Kalau Robusta itu 1 sampai 1,5 ton biji kering. Harga jual per kilonya itu yang Arabica lebih tinggi teman-teman ya. Yang Arabica itu lebih kurang Rp90.000 sampai Rp150.000. Robusta lebih kurang Rp60.000 sampai Rp70.000. Nah, potensi pendapatannya per tahun tentu Arabica lebih tinggi ya. 72 juta sampai 180 juta. Nah, kita anggaplah yang paling kecil 60 juta. Nah, Robusta 60 juta sampai 105 juta. Kelebihan kopi Arabica harga jualnya tinggi dan tahan lama. Kalau untuk varietas Robusta, kekurangannya perawatan rumit pasca panen memerlukan perhatian khusus. Semoga video ini bisa menjadi salah satu perbandingan teman-teman yang modal terbatas dan hanya bisa beli tanah kosong ya. Video ini mungkin jadi jawabannya. Nah, itu dia 3 tanaman yang bisa jadi sumber penghasilan dari kebun kamu. Mana yang paling menarik menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi pertanian lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.